Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya guys? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video saya ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat kawan-kawan yang baru pertama kali menonton video saya ini. Welcome to my channel. Oke, jadi saat ini kita akan review atau kita akan bahas tentang prakerja begitu. Jadi kita akan bahas di prakerja ini tentang bagaimana cara mengisi survei agar kita mendapatkan insentif begitu. Jadi ada tambahan insentif dari prakerja ketika kita mengisi survei itu gitu. Jadi langsung saja kita akan bahas ya untuk pengisian survei di prakerja ini. Jadi pertama-tama ketika kita sudah membeli pelatihan di prakerja ini, maka beberapa atau 2 minggu kemudian maka kita akan diarahkan untuk mengisi survei seperti itu. Jadi langsung saja kita survei. Jadi ketika kita klik dashboard, jadi akan muncul seperti ini. Survei evaluasi satu program kartu prakerja. Jadi survei evaluasi ini ada 3 kali survei ya. Jadi ada 3 kali survei. Yang ini adalah survei pertama, dan survei kedua akan muncul lagi. Kita mengikuti peraturannya prakerja seperti itu. Jadi ketika muncul surveinya, kita akan isi surveinya. Jadi ini adalah surveinya. Seperti kita lihat seperti ini, sobat prakerja, silahkan isi survei evaluasi ini yuk agar dapat insentif lagi. Jadi prakerja ini sudah memberikan insentif, dan ketika kita mengisi survei ini maka akan mendapatkan insentif tambahan lagi seperti itu. Jadi di sini lembar persetujuan, saya telah membaca lembar persetujuan ini secara lengkap dan memberi persetujuan kepada manajemen pelaksana untuk menggunakan informasi yang saya sampaikan dalam survei ini sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada syarat dan ketentuan sebagai penerima kartu prakerja yang dilindungi oleh peraturan perundang yang berlaku di Indonesia. Jadi ini harus kita pilih ya. Ketika kita pilih tidak, maka kita tidak akan mendapatkan insentif seperti itu. Jadi langsung saja kita klik ya. Oke, kita klik lanjutkan. Oke, masih loading ya kawan-kawan. Oke, jadi dia muncul seperti ini, yang seperti kita lihat ya. Jadi seperti yang pertama, seksi DM demokrasi jawaban ada manfaat perbaikan depannya. Jadi ini adalah, ini nggak mempengaruhi sih akan tidak cara insentif kita. Jadi kita mengisi ya dengan sesuai yang kita tahu begitu. Jadi dan dengan sesuai seperti apa identitas kita sekarang seperti itu, dengan sesuai juga dengan sesuai dengan keadaan kita gitu. Jadi lanjut aja. Seperti kita di sini, apakah Anda penyandang disabilitas? Tidak. Kalau memang tidak, di manakah Anda tinggal, di kota apa di desa? Nah, di kota. Apakah Anda tinggal sendiri atau dengan keluarga? Tinggal sendiri. Kita lanjutkan. Nah, di sini pada bulan Januari 2001, apakah Anda bekerja dalam kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan? Kalau tidak. Kalau iya, ya seperti itu. Oke, lanjutkan. Apakah Anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan saat ini? Tidak. Apakah alasan utama Anda tidak bekerja saat ini? Sesuai aja ya yang kita rasa, yang kita dengan keadaan kita seperti itu. Jadi saya akan mengisinya biar lebih cepat. Nah, aktif mempersiapkan usaha ya. Mencari pekerjaan berdasarkan iklan media cetak elektronik ya. Mengiklankan diri tidak. Menghubungi secara elektronik tidak. Menghubungi orang terdekat ya. Mengumpulkan model perlengkapan tidak. Mencari lokasi usaha ya. Oke, sudah berapa lama Anda menganggur sampai saat ini ya? Kira-kira COVID berapa tahun ya? Coba aja 1 tahun sampai 2 tahun, 1 tahun kurang, atau dari 1 tahun sampai 2 tahun lah. Oke, kita lanjut. Sebelum menerima program kartu prakerja, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan? Tidak. Kalau saya tidak.
Saat memilih pelatihan bisnis secara online untuk usaha kecil dan menengah bekerja apakah Anda lakukan hal sebagai berikut. Jadi kita bisa baca sendiri ya. Oke, kita pilih ya, tidak ya. Oke, jadi kita kerjanya cepat aja ya guys. Oke, kita pilih sesuai keadaan kita ya. Oke, lanjut. Bayangkan ada 6 jenjang di mana jenjang pertama adalah keluarga yang termiskin dan jenjang ke-6 adalah keluarga terkaya. Kira-kira keadaan keluarga Anda pada saat ini berada di jenjang berapa? Ya, netral aja. Oke. Kita pilih aja ya. Pokoknya semua isian harus kita centang. Ketika kita tidak centang, maka tidak bisa melanjutkan untuk survei selanjutnya seperti itu. Jadi kita harus centang semua, jadi kita harus isi semua seperti itu. Jadi kita ikuti aja perintahnya seperti apa. Nah, biasanya ketika kita sudah mengisi survei ini, maka sehari 2 hari ke depan maka kita akan mendapatkan notifikasi insentif ini seperti itu. Jadi nanti di dashboard insentif kita maka muncul insentif tambahan seperti itu dan sudah tertera tanggal berapa akan dikirim ke rekening kita atau ke wallet kita seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengisi ini, kita tunggu aja seperti itu. Tunggu aja, maka akan secara otomatis masuk ke aplikasi kita, ke rekening kita. Jadi usahakan buat kawan-kawan yang menggunakan aplikasi Dana atau menggunakan aplikasi GoPay dan aplikasi Link, diharapkan nomor yang digunakan harus selalu aktif seperti itu ya. Ketika tidak aktif maka akan bermasalah nantinya saat pencairan. Jadi tolong aktif ya, tetap nomor HP yang terdaftar di prakerja ini. Kita isi saja, ini adalah pengeluaran makanan kita per bulannya, jadi kita isi saja berapa kira-kira seperti itu. Oke, kalau udah kita isi, kita lanjutkan. Nah, di sini ada isian lagi seperti ini. Oke, jadi kita isi ya sebelum mendaftar kartu prakerja. Apakah Anda memiliki rekening bank? Kalau saya ya. Sebelum mendaftar program kartu prakerja, apakah Anda menggunakan e-wallet? Ya juga. Untuk program kartu prakerja, apakah yang Anda tautkan untuk menerima insentif? Ya, yang saya tautkan itu ini. Jadi saya tautkan itu OVO. Jadi ya kita pilih aja itu seperti itu. Apa alasan Anda untuk memilih e-wallet menerima insentif dari program kartu prakerja? Yang oke, biaya transfer lebih murah. Sejak Januari 2001, apakah Anda telah mengambil pinjaman? Tidak. Apakah Anda tahu rumah tangga Anda memberikan uang barang atau pinjaman ke rumah tangga lain sejak 2001? Ya, ada. Oke, tidak aja karena ribet ntar. Jadi kalau udah seperti ini, kalian udah selesai, kita klik selesai seperti itu. Nah, ini kan survei udah selesai ya. Jadi semua surveinya tadi udah kita isi, maka nantinya akan masuk ke insentif ke sini. Jadi ntar di bawah ini ada tambahan insentif 50.000 serta tanggal pencairannya seperti itu. Mungkin seperti itu ya kawan-kawan cara mengisi insentif, cara mendapatkan survei insentif seperti itu. Jadi jikalau ada yang kurang jelas atau pemaparan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan kawan-kawan
tinggalkan komentarnya di kolom komentar seperti itu. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa ya, mana tahu kawan-kawan belum subscribe, di subscribe dan di like, kalau bisa di share juga ya kawan-kawan, biar saya tambah semangat buat kontennya. Semoga konten ini bisa membantu kawan-kawan semua dalam mendapatkan insentif, dalam mendapatkan survei insentif. Jadi sampai berjumpa lagi ya di konten selanjutnya. See you.